Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikurang gede suara speaker. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. في مدى الزمن إن الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه أو
كشفا من الديم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال كداهم وليديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب إن الكبائر في الغفران كالأمم لو أن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأرواح عليه بإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العظيم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صدقوا شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف فله شيخنا وربي أرواحنا يهدي يهدي الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد بن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ما فضل المحرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لدنا ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله
ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai wala taqtulus salatu. Benar ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulus salatu bidzikri wad du'ai al-jaizaini walau bimustahilin adatan limasyru'iyyatiha wa bithamma law ata bihima bil ajamiyyati ma'a ihsanihi al-arabiyyata awla ma'a ihsaniha wa qad ikhtara'ahuma aw kana muharramaini kadzikri bi alfazin la ya'rifu ma'naha wa kaddu'ai li jami'il muslimina bi ghufrani jami'i dhunubihim batalat wa syartu alami ibtalihima an la yaqsida bihima tafhiman wahdahu wa an la yutliqa wa an yakuna fi ghairi nahwi sadaqta al-mutaqaddimi fil qunudi libila khitabin limakhluqin ghairan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima nahwu Allahu yaghfiru laka walau limayyitin wa an yakuna ad-du'a'u bila ta'liqin ka Allahumma ighfirli in syi'ta illa batalat salatuhu bi khilafi khitabillahi wa rasulihi walau fi ghairi tashahhudin fala yadurru wastasna fil asna khitaba ma la yaqilu wal mayyiti wasyaitani fala yadurru ala ma bayyantuhu fil asli. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah ta'ala an naf'abihi wa barakatuhu wa lumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala. Baca Fatihah dulu buat nenek saya kemarin meninggal itu ya. Panggilannya namanya Hajjah Solehah binti Haji Muhammad Saleh ya Bu ya. Hari Seninnya masih ngaji. Pokoknya dia seminggu tuh full buat ngaji tuh. Seminggu full buat ngaji. Hari Rebo malam Kamisnya dia meninggal. Rebo paginya masih maulid ya di Umi Husna ya, di Al-Khairiyah. Siangnya ba'da zuhur masih ngaji di Musholla Al-Muhtadi dengan kakak saya Ustazah Dr. Ida Sajidah. Kemudian biasa untuk malamnya masih sembahyang Isya. Jadi hal-hal yang Allah wajibin dengan dia itu gak ada yang tinggalin dengan dia. Sampai Isya terakhirnya masih dikerjain itu. Tidur, lampunya biasa diterangin, digelapin. Kemudian nggak mau berapa lama nyesek, anaknya pulang, kemudian bawa ke rumah sakit, habis itu. Jadi orang yang memang baik dalam agama begitu ya Bu ya, istiqomah dalam kerjaan-kerjaan baik di agama begitu Bu. Sesuai yang Nabi bilang ya qul mar'u ala ma asya. Orang
orang itu akan berpulang ke rahmat Allah tergantung kehidupan yang dia lalui saban-sarinya. Memang saban-sari tukang ngaji ya Bu ya, tukang ngaji istiqomah kemana aja, ke Asy-Syafi'iyah, ke Al-Wahidiyah, semua didatengin, musola, al-muqtadi, ke semua dia datengin sama dia. Makanya demikian Bu, jadi contoh buat kita semua Bu ya. Kalau pengen husnul khotimah bukan bilang itu orang pas meninggal, ini orang mudah-mudahan husnul khotimah, bukan begitu ya Bu ya. Kita sendiri secara pribadi yang mengejar kematian secara husnul khotimah. Jadi bukan orang lain doain kita, bukan orang lain doain ibu, bukan, tapi kita, ibu, saya sama. Kita yang ngejar untuk kematian biar apa? Husnul khotimah. Sekarang kita ngaji pun siang, kita nggak tahu kan malam masih ada umur pegangan ya Bu ya. Makanya kita upayakan ngaji baru pusing-pusing dikit ngaji baru pilek ngaji Kita berharap ini mudah-mudahan jadi apa? Amal soleh kita yang terakhir. Kita nggak tahu kan Bu ya. Itu ajang solehan semua dikerjain. Allah, saya bilang ini orang sudah pasti husnul khotimah. Quran masih dibaca Bu. Quran yang biasa dia rutin baca itu masih dibaca. Itu yang luar biasa. Sholat yang fardunya nggak ditinggal sampai isyaknya masih dikerjain. Subhanallah, isyak masih dikerjain, baktiyah isyak masih dikerjain, tidur nyesep meninggal habis. Allah. Kita pengen begitu ya Bu ya. Kita pengen begitu. Umur kita pengen habisnya husnul khotimah. Makanya ibu dengan saya sama, kejar itu kematian husnul khotimah dengan cara apa? Ini setiap kebaikan yang sudah ibu kerjakan istiqomahkan terus, jangan ditinggalkan. Kita baca Fatihah ya Bu ya. Al-Fatihah al-marhumah hajjah salihah. Ustazah Hajah Khairiyah. Ya Allah, ada dua untuk Al-Fatihah Al-Hajjah Siddiq Salihah di Haji Muhammad Saleh wal Ustazah Hajjah Khairiyah binti Muhammad Ali. Allah tabasyshahum bil rahmati wal maghfirah anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhuma wa yu'li darajatihim fil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang luar biasanya itu pahala dia yang biasa Allah kasih karena kerjaan istiqomah dalam kebaikannya itu nggak putus Bu. Udah berpulang ke rahmatullah masih ada betul. Masih Allah kirimin ke pahala, untungnya begitu. Jadi ibu kalau ibu istiqomah, setiap ibadah, setiap kebaikan yang ibu kerjakan, nanti ganjarannya ibu masih di alam dunia sedang sakit misalnya, nggak bisa hadir, nggak bisa kerjain, atau ibu sudah berpulang ke rahmatullah, itu pahala tetap Allah kasih. Kan Allah bilang innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka istiqomahin yang setiap kebaikan yang dikerjakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabtulus salatu bidzikri wal du'ail jaizaini. Tidak batal salat dengan sebab zikir dan doa yang sifatnya boleh. Ibu baca zikir lagi doa, itu nggak batal sama ibu. Misalnya imamnya baca surahnya panjang, ibu udah kelar baca Fatihah, ibu jangan diam Bu tuh. Baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, baca selawat ya Bu ya. Atau ibu baca doa, boleh Bu. Jadi ibu sholat ibu itu jangan diam. Apabila ibu sudah mengerjakan rukunnya, tadi contohnya Fatihah, ibu udah kelar Fatihah, imamnya belum kelar baca surah, ibu isi tuh yang kosong tadi, ibu isi dengan selawat misalnya, ibu isi dengan tasbih subhanallah,
Ibu isi dengan Alhamdulillah atau Allahu Akbar ya Bu ya. Atau doa misalnya ibu isi dengan kalimat doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu enggak batal ya Bu ya. Jadi sebelah ibu baik yang fardu atau yang sunnah, ibu isi dengan zikir atau dengan doa, maka dihukumkan tidak batal, bahkan dianjurkan. Jadi ibu demikian ya. Kalau lagi sembahyang jangan diam ya Bu ya. Jangan diam. Imamnya kelamaan nih. Imam baca Yasin misalnya Bu ya. Misalnya imam baca Yasin panjang lama. Ibu nungguin jangan diam. Ibu ucapin aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, kerjaan tadi zikir yang ibu baca atau doa yang ibu baca itu sedang ibu lagi sholat, baik fardu ataupun yang sunnah, tidak membatalkan sholat ibu. Jelas ya Bu ya. Walau bi mustahilin adatan li masyru'iyyatiha, sekalipun berdoa dengan sesuatu yang mustahil. Ya Allah, berikanlah aku misalnya mobil yang paling mahal. Misalnya begitu Bu ya. Misalnya hal yang mustahil kejadian, kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku uang 1 triliun misalnya Bu ya. Kali-kali ada caleg nganggut. Misalnya begitu Bu. Nah, sekalipun doa yang mustahil itu enggak batal sama ibu. Yang penting sholat ibu tadi diisi dengan zikir atau doa. Ya Bu ya. Sekalipun doanya doa yang mustahil kejadian, tetap dihukumkan sholat ibu tidak batal. Jelas ya Bu? Wa min thamma, dan dari keterangan di sana, lau ata bihi ma bil ajamiyati, kalau seandainya ada orang baca zikir dengan bahasa yang bukan bahasa Arab, ajamiyah ya Bu ya, namanya ajamiyah. Kalau orangnya orang ajam ya Bu ya, saya ibu nih bukan orang Arab. Kalau Arab namanya Arab atau Arab ya Bu ya. Kalau kita orang ajam Bu ya, orang Melayu kita Bu nih, bukan Melayu di sana Bu, Melayu bukan. Kita orang Melayu, kita bukan orang Arab ya Bu ya, disebut sebagai ajam. Bahasanya disebut sebagai ajamiyah. Orang Indonesia ajam, orang Malaysia ajam, orang Singapura ajam, orang Cina ajam. Nah, kalau misalnya orang Yaman itu Arab, orang Saudi Arabia Arab, orang Qatar Arab ya Bu ya, Palestina Arab. Tapi kalau kita disebut sebagai ajam, bahasa kita disebut sebagai ajamiyah ya Bu ya. Bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa ajamiyah. Bahasa Inggris disebut sebagai bahasa ajamiyah. Jadi kalau seandainya ada orang yang berzikir dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, ma'a ihsanihi al-arabiyyata, walhal dia bisa bahasa Arab. Ada orang baca zikir tapi nggak menggunakan bahasa Arab. Pas lagi sholat dibaca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ya Bu ya, atau Allah Maha Besar, atau Maha Suci Allah ya Bu ya. Dia baca zikirnya bukan menggunakan bahasa Arab, walhal dia bisa bahasa Arab. Aula ma'a ihsaniha, atau dia tidak bisa bahasa Arab, yang dia bisa hanya bahasa di luar bahasa Arab. Itu yang pertama ya Bu ya. Ada kasus, ada masalah orang baca zikir dalam sholat tidak menggunakan bahasa Arab. Tadi contohnya Bu, dibaca misalnya doa, ya Allah anugerahlah pada aku anak-anak yang soleh dan soleha. Kan seharusnya pakai bahasa Arab, Rabbi habli minas salihin ya Bu ya. Ini orang baca zikirnya tadi subhanallah diartiin Maha Suci Allah, atau segala puji bagi Allah, atau Allahu Akbar ya Bu ya. Ini orang baca zikirnya menggunakan bahasa selain bahasa Arab atau bahasa Indonesia tadi. Wa qad ikhtara'ahuma,
ini orang telah membuat hal yang memang baru zikir tadi. Jadi nggak pakai bahasa Arab, menggunakan bahasa di luar bahasa Arab. Au kana muharramaini, atau keduanya adalah zikir dan doa yang diharamkan pada hukum syara. Bagaimana contohnya? Kadzikri bi alfazin la ya'rifu ma'naha, seperti berzikir dengan kalimat-kalimat yang dia nggak tahu artinya. Jengjaukan ya Bu ya, tahu nggak jengjaukan Bu? Jengjaukan itu zikir kalimat-kalimat yang memang dibaca oleh orang-orang dari tertentu ya Bu ya. Jadi bukan zikir-zikir yang Nabi ajarin, bukan. Jadi itu zikir lafaznya sama sekali nggak diketahui maknanya ya Bu ya. Nah, bagaimana dua kasus ini? Yang pertama tadi kalau ada orang yang berzikir bukan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, kalau ini orang berzikir atau berdoa dengan sesuatu yang diharamkan pada hukum syara. Waqad du'ai li jami'il muslimina bil ghufrani jami'i dzunubihim, seperti mendoakan semua muslimin dan muslimat agar Allah ampuni dosa mereka. Allahumma ighfir dzunuba al muslimina wal muslimat. Ada orang baca doa lagi sholat, baik yang fardu atau yang sunnah, dengan kalimat tadi kok tuh, Allahumma ighfir dzunuba jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni semua dosa dari orang muslim laki dan perempuan. Dibaca begitu. Jadi nggak boleh ya Bu ya. Ini gimana kalau seandainya ada orang yang demikian, dua kasus tersebut di atas, maka batal sholat yang dia kerjakan. Ibu baca zikir lagi sholat, ibu bilang Maha Suci Allah, atau segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atau tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, maka sholat yang ibu kerjakan dihukumkan bagaimana Bu? Batal. Kenapa demikian? Ibu berzikir bukan menggunakan bahasa Arab. Atau tadi doa ibu untuk agar Allah mengampuni semua dosa. Nggak boleh ya Bu ya. Kalau ibu pengen minta ampun dosa, jangan semua, nggak bisa dan nggak boleh pada hukum syara. Ibu mohon kepada Allah agar diampuni semua dosa, nggak ada ya Bu. Yang Allah ampuni dosa-dosa secara keseluruhannya hanya para nabi, para rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bisa, mau kiai, mau ustaz, mau siapapun, selama dia bukan nabi, bukan rasul, tetap masih ada apanya Bu? Ada dosanya. Makanya nggak boleh waktu doa minta kepada Allah, Allahumma ighfir jami'a dzunubi al muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah semua dosa orang muslim laki perempuan. Itu nggak boleh. Kalau sampai ibu baca itu doa, maka sholat ibu langsung dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu boleh baca zikir, boleh baca doa, tapi tadi zikirnya pakai bahasa Arab yang Nabi ajarin. Imamnya baca surah panjang, ibu baca Fatihah sudah selesai, maka ibu isi dengan kalimat misalnya Alhamdulillah, atau Allahu Akbar, atau salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau ibu pas lagi ruku, ibu ruku udah tasbihnya udah baca banyak, udah 11 misalnya Bu ya. Imamnya belum apa Bu? Belum bangun-bangun juga. Imamnya belum bangun-bangun juga, ibu sudah baca zikir pada ruku sudah banyak, maka ibu jangan diam, isi dengan zikir yang lain. Boleh dengan kalimat subhanallah, boleh dengan kalimat la ilaha illallah, atau dengan kalimat zikir-zikir yang lain. Hal itu tidak bikin batal sholat ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi manakala ibu berzikir, berdoa dalam sholat, baik yang fardu atau yang sunnah, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Yang tadi batal kalau zikir pakai bahasa selain bahasa Arab, atau zikir dan doa dengan lafaz yang tidak diketahui artinya ya Bu ya, maka baru dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya?
Wa syartu adami ibtalihima an la yaqsida bihima tafhiman wahdahu. Syarat tidak dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan dengan zikir dan doa yang ibu baca pada waktu ibu sholat, bahwa ibu tidak niat memberikan paham saja. Yang kemarin bu ya, ibu baca kalimat Bismillah, kan zikir ya bu ya. Ibu lagi sembahyang, udah kelar baca Fatihah, udah kelar baca surah. Anak ibu yang kecil pengen makan. Ibu pengen ngasih paham dia kalau sebelum makan baca Bismillah. Ibu kencengin kalimat Bismillah. Tujuannya tafhiman, tujuannya memberikan paham kepada anak ibu sebelum makan harus baca Bismillah. Maka dengan kalimat zikir Bismillah tadi, karena niat ibu niat ngasih paham anak ibu, maka dihukumkan sholat ibu langsung apa bu? Langsung batal. Jadi baca aja ya bu ya, jangan pakai diniatin apa bu? Memberikan paham kepada itu orang itu anak ya bu ya, jelas ya. Jadi selama tidak ada niat memberikan paham kepada orang lain terhadap zikir yang ibu kerjakan, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Yang sering begini bu nih, ibu lagi sembahyang, ada tamu bu, assalamualaikum, ibu pengen kasih tahu dia bahwa ibu lagi ngapain? Lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ya, ibu pengen ngasih tahu itu tamu yang di depan rumah ibu bahwa ibu lagi apa? Lagi sholat. Atau suami ibu manggil, jangan tamu ibu, suami manggil ya. Suami ibu manggil ibu, manggil misalnya, mama, dipanggil ibu ya. Ibu pengen ngasih tahu ibu bahwa ibu lagi apa? Lagi sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya bu ya, tujuan ibu baca kalimat demikian pengen ngasih tahu suami ibu lagi sholat, maka sholat ibu langsung dihukumkan bagaimana bu? Batal langsung. Ya bu ya, jelas ya bu ya. Jadi jangan ulang lagi ya bu ya. Itu sering kejadian begitu bu tuh. Sering kejadian pas lagi sholat, anaknya minta misalnya, mama atau umi atau umah bikinin mie dong. Nih umihnya, umahnya atau mamahnya pengen ngasih tahu nih anak bahwa lagi sholat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Apa ya? Niatnya apa bu? Niatnya ngasih tahu itu anak bahwa ibunya lagi sholat. Maka sholat itu ibu dihukumkan bagaimana bu? Dihukumkan batal. Jelas ya bu ya. Itu yang sering kejadian seperti itu. Yang kedua, wa'an la yutlaqa, tidak dibebaskan, ada niat zikir ya bu ya. Yang ketiga, wa'an yakuna fi ghairi nahwi sadaqta al-mutaqaddimi fil qunuti. Yang ketiga, zikir dan doa tadi selain pada kalimat sadaqta yang telah terdahulu keterangannya pada masalah kunut kemarin ya bu ya, udah lewat ya. Jadi kalau imam kan kunut itu ada dua bagian ya bu ya. Kunut itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah ad-du'a, doa. Yang kedua as-sana, pujian. Ingat ya bu ya. Bacaan doa kunut yang kita sering baca, yang ibu sering baca, itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ad-du'a, isinya doa. Yang kedua isinya as-sana atau pujian ya bu ya. Doa dari mana? Doa dari Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Sampai situ ya bu. Jadi kunut itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama doa. Doa itu dari Allahumma hdini fi man hadait sampai wa qini syarra ma qadait. Pujian dari mana? Dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu pujian tuh. Nah, kunut itu dua bagian. Pertama doa dari Allahumma hdini fi man hadait sampai wa qini syarra ma qadait. Yang kedua pujian. Pujian dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Manakala ibu berjamaah kemudian imamnya pas pujian membacanya secara sir, ya Bu ya. Imamnya pas membaca pujian yakni kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, si imamnya bacanya secara sir, jadi nggak kencang ya Bu ya. Maka ibu selaku makmum juga disunnahkan untuk apa Bu? Untuk baca juga. Ingat ya Bu ya, baca doa kunut bukan wajib ya Bu. Baca doa kunut bukan wajib, tapi hukumnya apa Bu? Hukumnya sunnah. Pas imam baca tadi pujian, dia sir, maka ibu disunnahkan pada hukum agama untuk pula membaca kalimat pujian tadi. Ibu baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ya Bu ya, sampai kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jangan sampai sallallahu ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya. Ini kejadian benar Bu nih. Disangkanya sampai kalimat apa Bu? Oh sallallahu enggak. Ibu baca pujiannya hanya sampai kalimat astaghfiruka wa atubu. Ibu kan makmum. Nanti yang baca selawatnya siapa Bu? Si imam yang baca tuh. Jangan ibu habisin, jangan. Jadi cuma sampai kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi manakala si imam baca pujiannya sir, ibu sunnah membacanya pula. Tetapi bila si imamnya membaca secara jahar kalimat pujian tadi, imamnya keras bacanya, dikencengin kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka sunnah ibu mengucapkan kalimat sodaqta, ya Bu ya. Pas imamnya dia mengucapkan kalimat doa pujian tadi, dijaharkan, dikeraskan, imamnya kerasin baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ibu tidak sunnah membacanya, ya Bu ya. Ibu tidak sunnah membacanya. Yang disunnahkan ibu sebut kalimat sodaqta. Jelas ya Bu ya? Jarang di sini Bu ya, jarang di sini. Di tempat lain ada imam yang demikian. Sama madhabnya madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi manakala imamnya membaca pujiannya sir, maka ibu sunnah membacanya. Manakala si imam membaca pujiannya jahar keras, maka ibu disunnahkan untuk mengucapkan kalimat tadi apa Bu? Sodaqta. Jelas ya Bu ya? Nah, kalimat sodaqta yang ibu ucapkan pada waktu ibu memang tadi sedang baca kunut, akan kunut si imamnya, maka itu tidak membatalkan sholat ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi kunut terbagi kepada dua bagian. Yang pertama doa, yang kedua al-thana atau pujian. Bila khitabin, zikir dan doa tadi itu tanpa ada khitab. Khitab itu domir anta ya Bu ya, domir antuma. Kalau dalam gramatika bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai khitab, domir mukhatab atau domir mukhatabah ya Bu ya. Domir yang memang kita ngajak bicara orang lain, orang kedua disebutnya kamu. Kalau bahasa kita kamu ya Bu ya. Nah, kalimat kamu atau domir ka atau domir yang berkaitan dengan kalimat domir ka, anta domirnya Bu ya, maka ini bila ibu ucapkan pada waktu ibu berdoa bisa membuat batal sholat yang ibu kerjakan. Misalnya contohnya Allahumma ighfir laka, ibu lagi sholat, ibu baca doa Allahumma ighfir laka, depan ibu misalnya ada anak ibu ya, ibu pengen doain dia, langsung ibu sebut dengan kalimat doa Allahumma ighfir laka. Ibu lagi sholat,
Sementara ibu pakai dhamir anta ya Bu ya. Pakai dhamir khitab anta. Ka. Allahumma ighfir laka. Maka salat ibu dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Yang sering orang suka keliru pas lagi baca surah Al-A'la. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Apa yang sering ku dengar? Orang bilang apa itu? Alaihi salam. Gitu ya Bu ya? Begitu nggak Bu? Ibu dengar nggak Bu? Pas ada imam baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, sampai kalimat fi suhufi Ibrahim wa Musa. Si makmum ada yang bilang kalimat apa Bu? Alaihi salam. Nggak batal, tapi keliru Bu tuh. Nggak batal tapi keliru. Kan nabinya berapa Bu tuh? Nabinya 2, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Jangan alaihi. Kalau alaihi 1 ya Bu ya, mesti berapa Bu? 2. Jadi domirnya alaihi ma ya Bu ya. Alaihi salam ya Bu ya. Yang sering orang alaihi salam. Bukannya salah, enggak tepat ya Bu ya. Penggunaan kata gantinya domirnya bukan hi. Kan 2 nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ingetin ya Bu ya. Kalau ibu tadi berdoa dengan kalimat dengan domir anta atau dengan domir antuma atau dengan domir antum atau anti atau antuma atau antunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna ya Bu ya. Misalnya tadi anak ibu di depan yang laki, ibu lagi sholat nih, baik yang fardu atau yang sunnah, ibu doain dia. Tujuannya baik, pengen doain dia, tapi ibu menggunakan kalimat ka, Allahumma ighfir laka, maka sholat ibu langsung dihukum. Kenapa Bu? Batal. Jelas ya Bu ya. Makanya kalau pengen doain jangan pakai domir khitab, jangan pakai domir anta sampai antunna, pakai domir ghaib saja. Pakai hu ya Bu ya. Hu, huma, hum, huma, ha, huma, hunna ya Bu ya. Misalnya anak ibu laki-laki, doain Allahumma ighfir lahu ya Bu ya. Jadi bukan Allahumma ighfir laka, tapi Allahumma ighfir lahu. Boleh, nggak masalah dan tidak batal sembahyang yang ibu kerjakan. Tapi kalau pakai dhamir anta sampai antunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, maka salat ibu langsung dihukumkan batal. Jelas ya Bu? Walau limayyitin li makhluqin, khitabnya kepada makhluk ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahu Allahumma yaghfiru laka walau limayyitin, maka salat ibu langsung dihukumkan batal. Kalau nabi enggak Bu. Kalau ada kekasih Allah ya Bu ya, ada wali min auliyaillah, kekasih Allah yang kalau lagi sembahyang itu dia ucapin bukan lagi tasyahud awal atau akhir Bu, karena dia langsung Allah bisa kasih unjuk melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sadar. Jadi banyak ya Bu ya, sampai hari ini kekasih-kekasih Allah, wali min auliyaillah, itu mereka Allah berikan demikian keistimewaan sampai bisa melihat Nabi secara sadar, bukan mimpi Bu ya, bukan mimpi, sadar langsung melihat Nabi, ketemu Nabi Muhammad SAW. Makanya sekalipun dalam keadaan sholat, makanya dia sering diucapkan oleh dia kalimat assalamu alaika. Pakai apa Bu tuh? Pakai ka. Assalamu alaika ya Rasulullah. Misalnya begitu. Kalau kita nggak bisa Bu ya, kita bukan wali ya Bu ya. Kalau kita ke wali Bu, ini wali nih Bu nih, benar-benar kekasih Allah. Kalau kekasih Allah itu bisa begitu. Lagi sholat melihat Nabi nyamperin dia, Nabi bertemu dengan dia bertemu dengan Nabi. Lagi sholat diucapin kalimat apa tadi Bu? Assalamu alaika ya Rasulullah. Maka
kalimat assalamu alaika tadi ya Bu ya, khitab ya Bu ya, yang dia ucapkan tidak membuat sholatnya batal. Ini kepengecualian yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di luar Nabi maka sholat kita dihukumkan batal nggak Bu? Batal. Jelas ya Bu ya. Kalau kita begitu kita piruk Bu. Kalau kita begitu kita orang piruk. Tahu nggak piruk Bu? Orang setengah ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang diupload di medsos, diupload di YouTube, dibilang ketemu siapa? Ketemu Rasulullah, itu orang piruk Bu tuh. Orang gila ya Bu ya. Orang setengah ya Bu, orang sinting. Kenapa demikian? Bukan pangkat kita ya Bu ya. Kalaupun ketemu dengan Nabi nggak bakal diapakan Bu? Nggak bakal langsung apa namanya Bu? Diinformasikan, langsung dikasih tahu ke orang banyak lewat medsos, lewat YouTube. Saya ketemu Nabi semalam. Ya, makannya pas tangan kiri, muka gandarwo ya Bu. Mukanya kayak kirian. Masa ketemu Nabi yang kayak begitu ya Bu ya? Juga kalau benar ketemu Nabi nggak bakal dikasih tahu orang ya Bu ya. Kalau benar kekasih Allah, benar dia wali min auliyaillah, ketemu Nabi nggak bakal dikasih tahu orang sampai datang kematiannya Bu ya. Tapi kalau orang sekarang enggak Bu ya. Emang dasar orang piru ya Bu ya, dasar orang sinting, bukan orang yang normal, orang setengah ya Bu ya. Waktu dia mengungkapkan kesalahannya, ketidakbenarannya, dia mengatasnamakan Nabi. Saya ketemu Nabi semalam, ya ketemu Nabi yang kayak begitu. Siapa? Ada siapa Nabi? RT sama dia enak ya Bu ya. RT sama dia enak ketemu Nabi lagi. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau ada orang kekasih Allah, benar kekasih Allah, tadi lagi sholat diucapkan kalimat assalamu alaika ya Rasulullah, maka sholat dia dihukumkan tidak batal. Ini khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini pun ditambahin ya, ditandain bacaannya wa an yakuna du'a'u bila ta'liqin wallahu a'lam bissawab. Tandain ya Bu, bacaannya besok insyaallah wa an yakuna du'a'u bila ta'liqin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala lafza ashrafna fatub alaina tawba tawsiru kulla hawba waskur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin ya Rabbi asma' fadlahu wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri salla wa sallam rabbi alayhi addal habbi wal ali wal ashabi عداد دس الصحب والحمد لله بالبدء والتنهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.